Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai pembagian hasil usaha dan laporan keuangan Bank Syariah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fani Ramawati dengan NIM 063. Saya Yasmin Jihad Fitria Putri dengan NIM 064. Saya Alvanur Rahman dengan NIM terakhir 065. Saya Rizal Rahman dengan NIM 066. Yang pertama ada pengertian bagi hasil. Bagi hasil dalam Bank Syariah merupakan suatu bentuk hasil dari perjanjian kerjasama antara nasabah dan pihak bank sebagai usaha pembagian keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu ada pengertian bagi hasil menurut para ahli. Menurut Antonio, bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Sedangkan berdasarkan Wahab, bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian, menurut Syahdaini dalam Huta Galung tahun 2017 bahwa bagi hasil didefinisikan sebagai pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha antara pihak bank dan nasabah atas kesepakatan bersama dalam melaksanakan suatu kerjasama. Next. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama, investment rate. Investment rate adalah dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lain. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum adalah dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Misalkan, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Yang kedua ada total dana investasi. Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana investasi yang berasal dari investasi mudorobah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Yang ketiga ada jenis dana. Setiap jenis dana mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Investasi mudorobah dalam menghimpun dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis, yaitu tabungan mudorobah dan sertifikat investasi mudorobah antara bank syariah, atau SIMA. Yang keempat ada nisbah. Nisbah adalah presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah dapat berbeda-beda dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama ada presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda yang tergantung kebijakan-kebijakan masing-masing bank syariah. Yang kedua, presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Yang ketiga, jangka waktu investasi akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Selanjutnya ada yang kelima itu metode perhitungan bagi hasil. Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungannya, yaitu bagi hasil dapat dihitung menggunakan konsep revenue sharing dan profit atau loss sharing. Perhitungan dengan revenue sharing dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Sedangkan profit atau loss sharing dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak.
Dan yang terakhir ada kebijakan akuntansi. Beberapa kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi bagi hasil adalah penyusutan. Penyusutan akan mempengaruhi pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan profit atau loss sharing, maka penyusutan akan mempengaruhi bagi hasil. Tetapi apabila menggunakan revenue sharing, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil ada dua macam caranya. Yang pertama revenue sharing. Yang pertama revenue sharing ini dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan metode perhitungan yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Yang kedua adalah profit sharing. Profit sharing ini sendiri merupakan dasar perhitungan bagi hasil, di mana bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah, akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha dan ikut menanggung apabila dalam suatu usaha tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya adalah pengertian laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan proses pelaporan yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan catatan, arus kas, dan laporan lainnya. Kemudian menurut Ikatan Akuntansi Indonesia bahwa laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam entitas. Selanjutnya yaitu ada tujuan laporan keuangan. Tujuan yang pertama yaitu pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk agar pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional, sehingga informasi harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama. Tujuan yang kedua yaitu menilai prospek arus kas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor atau pemilik dana, kreditor, dan pihak-pihak lain memperkirakan jumlah, saat, dan ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas dividen, bagi hasil dan hasil penjualan, pelunasan, dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Yang ketiga yaitu informasi atas sumber daya ekonomi. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut. Yang keempat yaitu kepatuhan bank dalam prinsip syariah. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan maupun beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut dapat diperoleh serta penggunaannya. Yang kelima yaitu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilih dan pemilik dana investasi terikat. Yang keenam yaitu pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi tentang pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat kualitatif laporan keuangan bank syariah. Karakteristik kualitas yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai.
Syarat kualitatif laporan keuangan bank syariah menurut Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution dalam Adrianto dan Firmansyah tahun 2019 antara lain yang pertama yaitu relevan. Informasi harus relevan agar bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang relevan dapat membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, maupun masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Yang kedua yaitu dapat diandalkan. Andal dapat diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan ataupun secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan kinerja dan posisi keuangan. Yang keempat yaitu konsisten. Metode yang akan digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Yang kelima yaitu dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti bagi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan berdasarkan Andrianto dan Firmansyah tahun 2019, yaitu yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana core. Hal ini karena untuk mengetahui apakah dana core dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Hal ini untuk memberikan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Lalu yang keempat, pemilik dana titipan. Hal ini untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini berfungsi sebagai informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah. Hal ini untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh, karyawan. Hal ini untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan, pelanggan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah. Yang 10, pemerintah serta lembaga-lembaganya. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Yang terakhir, masyarakat. Hal ini untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap dalam harap L tahun 2010. Laporan yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan neraca merupakan suatu laporan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi tentang akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha, dan piutang lainnya, persediaan, investasi yang diperlukan untuk menggunakan metode ekuitas, aset tetap, aset tak berwujud, hutang usaha, dan hutang lainnya, hutang pajak, dana syirk temporer, hak minoritas,
modal saham, dan pos ekuitas lainnya. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau instansi yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur mengenai pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi neraca minimal mencakup sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan usaha bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak, laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi mengenai informasi perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Setiap pos pendapatan dan beban keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan penyataan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara dalam ekuitas. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Lalu transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah perubahan. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisi mengenai gambaran arus kas masuk dan keluar yang terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan, pembiayaan untuk periode tertentu. Informasi arus kas bermanfaat untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan penggunaan sumber dan penggunaan dan zakat, laporan penggunaan dana kebijakan, dan informasi tambahan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Selanjutnya, laporan investasi terikat. Laporan investasi terikat merupakan laporan yang memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana. Investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh Bank Syariah sebagai agen investasi. Bank Syariah menyajikan laporan perubahan dan investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama, saldo awal dana investasi terikat. Yang kedua, jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode. Lalu dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan Bank Syariah selama periode laporan. Penarikan atau pembelian kembali unit
penyataan investasi selama periode laporan. Lalu keuntungan atau kerugian dana investasi terikat, imbalan bank syariah sebagai agen investasi, beban administrasi dan beban tidak langsung yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat, saldo akhir dana investasi terikat, jumlah unit penyataan investasi pada setiap jenis investasi, dan nilai per unit penyataan pada akhir periode. Laporan selanjutnya yaitu laporan penggunaan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan. Laporan penggunaan sumber dan pengguna dana kebijakan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan dan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan paragraf 69 sampai 70 bahwa entitas syariah menjanjikan laporan sumber dana, penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan. Lalu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana penyaluran dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat untuk diserahkan kepada penerima zakat. Lalu unsur dasar laporan meliputi sumber dana, penggunaan dan selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Baik, teman-teman dan Ibu Yeni, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas mengenai pembagian hasil usaha dan laporan keuangan bank syariah yang meliputi pengertian, faktor yang mempengaruhi bagi hasil, perhitungan bagi hasil, tujuan laporan keuangan bank syariah, syarat kualitatif laporan keuangan bank syariah, pemakaian kebutuhan informasi, dan komponen laporan keuangan. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.